perbedaan kualitatif antara manusia dengan monyet itu apa? Perbedaan antara manusia dan binatang di dalam qualitative difference itu apa? Coba sebutkan, apakah perbedaan yang bersifat kualitatif di tengah-tengah manusia sama binatang? Yang mau jawab coba angkat tangan, coba beritahu kepada saya, perbedaan antara manusia sama binatang itu apa? Sama-sama ada mata, sama-sama ada hidung, sama-sama bernapas, sama-sama mendengar, sama-sama mempunyai tangan, sama-sama luarnya kulit, dalamnya tulang. Terlalu banyak persamaan. Unnumbered similarity between human being and all animals. Tetapi sebutkan perbedaan secara kualitatif antara binatang dengan manusia yang tidak pernah diketahui oleh orang atau sengaja tidak tidak mau diketahui oleh evolusionis. Akhirnya kita memberikan satu julukan, mereka orang yang kurang pintar karena mereka tidak bisa menemukan perbedaan. Perbedaan kualitatif antara manusia dan binatang itu apa? Coba berikan berapa sebutan. Hari, sudah naik ke sini. Hari. Beda enggak manusia sama binatang? Pasti berbeda. Berbeda antara binatang sama manusia itu beda kuantitatif atau beda kualitatif? Harusnya dua-duanya, Pak. Ya. Kuantitatif juga berbeda. Ya, kalau beda kuantitatif itu datar unik ya, tidak usah bicara. Perbedaan kualitatif antar manusia dan binatang, coba sebutkan berapa? Sebagai image of God, manusia memiliki relasi, ada ikatan kasih. Oh, binatang tidak. Monyet juga cinta anaknya loh. Insting kan, Pak. Hah? Insting. Nah, itu juga relasi. Bukan relasi di dalam satu kesadaran pribadi dengan pribadi. Relasi di dalam satu pribadi dengan pribadi. Itu distinctive. Ya. Itu qualitative difference. Apalagi? Manusia sebagai image of God bisa mengimitasi Tuhan di dalam mencipta, binatang tidak bisa mencipta. Manusia mempunyai daya ciptaan. Ya. Creativity. Binatang tidak bisa mencipta. Beri contoh kira-kira apa? Maksudnya penciptaan manusia ya ini semua yang kita ada di depan kita desain dari manusia yang tidak bisa dibuat oleh binatang. Kita bisa cipta, misalnya mikrofon yang kita buat ini. Mikrofon dia tidak mungkin mencipta. Itu perbedaan kualitatif. Bagus. Ada lagi? Konsep hukum, manusia bisa bikin tatanan, aturan, law sebagai aturan guide untuk seluruh manusia. Manusia menegakkan hukum untuk memberikan tugas etika, moral. Salah tidak, binatang tidak ada. Apalagi? Konsep ketuhanan, manusia ada relasi dengan kekekalan natur, kekekalan binatang tidak. Manusia bisa menyembah Tuhan. Ya. Binatang tidak ada konsep dan insting penyembahan. Ya. Fungsi berbakti kepada Allah tidak mungkin ada. Apalagi? Masih kepikir itu, Pak. Hah? Kepikirannya itu. Pikiran? Masih kepikirannya cuma itu, yang lain belum. Masih banyak dong. Manusia ada pikiran pun mereka tidak ada gitu loh. Nah, saudara-saudara, malam ini saudara jangan tidur. Ambil kertas, tulis perbedaan antara manusia dan binatang. Mau? Mau enggak? Kerjakan ya, minggu depan kasih saya homework. Saya mau koreksi, saya mau lihat anggota GRI sudah pintar sampai di mana. Saudara-saudara, bisa enggak sebutkan 20 perbedaan antara manusia dan binatang? Kalau saudara bisa tulis 20, berarti sudah cukup baik. Dia tadi ngomong 3-4 kali itu sudah habis. Ya. Saya boleh kasih tahu 500 perbedaan. The difference between man
and animals can detail be mentioned for more than 500 times. Inilah yang tidak ada pada orang-orang bodoh yang namakan diri evolusionis. Mereka cuma lihat similaritas, kesamaan, similaritas. Mereka hanya menemukan sedikit permiripan, persamaan antara dua ini, tapi tidak menemukan perbedaan. Orang Kristen, apalagi orang Reform, bukan menemukan persamaan, lalu menjadikan mereka evolusi, tapi menemukan perbedaan, memberikan perpisahan antara evolusi dan kreasi. The evolution as a line, progress, changing, more and more evolved into the higher being. Sama no line, but a distinctive point created by God. Di antara semua titik-titik yang disambung menjadi perubahan evolusi, sama titik terakhir sama titik satu khusus yang di tengahnya gap yang tidak bisa isi, loncat menjadi ciptaan Tuhan. Manusia dicipta bukan evolusi. Ini hanya dimengerti oleh orang Kristen yang sejati. Jangan bilang sama saya, sekarang sains membuktikan evolusi benar. Itu semua penipuan dari iblis. Dan itu satu kedangkalan pikiran manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, sudah zamannya kita berperang untuk kebenaran dengan sengit, dengan gigih, dengan berani. Karena seluruh dunia sudah dikacaukan lebih 120 tahun daripada sejarah terakhir melalui evolusi. Dan setelah mengkelabui evolusi tidak jujur, memberitahu kepada kita yang mengakibatkan peperangan pertama dan kedua, bukan karena membuktikan manusia sedang maju di dalam evolusi. Maksudnya merosot ke dalam kebuasan dan ketidakberadaban dan tidak berkemoralan dan tidak beribadah kepada Tuhan, sehingga benci dalam merajalela di dalam relasi antara manusia dan manusia. Sejak 1859 sampai sekarang buku The Origin of Species ditulis oleh Darwin, sekarang sudah 163 tahun. Kita melihat manusia ditipu terus.